Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan terdakwa Mario Dandi. Setelah pekan lalu batal menghadirkan saksi yang meringankan, pihak kuasa hukum Mario Dandi hari ini menghadirkan 2 saksi ahli. Untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang telah bersama kami jurnalis Metro TV Arbida Donosumito dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arbida, siapa saksi atau ahli yang dihadirkan dalam sidang hari ini? Baik, selamat siang Maria dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tepat di belakang saya saat ini di ruang sidang utama tengah berlangsung sidang lanjutan dari kasus penganiayaan korban David Ozora oleh terdakwa Mario Dandi. Dan di mana agenda sidang pada hari ini adalah menghadirkan saksi ada charge ataupun ahli ada charge, yaitu saksi maupun ahli yang meringankan bagi terdakwa Mario Dandi yang dihadirkan langsung oleh kuasa hukumnya. Di mana pada hari ini sidang ini sudah berlangsung sejak sekitar tadi jam 10 pagi dan hari ini Mario Dandi atau kuasa hukum Mario Dandi ini menghadirkan 2 ahli yang meringankan. Di mana 2 ahli tersebut adalah Dr. Natalia Widiasih Raharyanti, yaitu Dr. RSCM Psikiatri Forensik, dan ahli satunya lagi adalah Dr. Jamin Ginting selaku ahli pidana yang dihadirkan hari ini oleh kuasa hukum Mario Dandi. Di mana untuk hari ini sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut dan juga 2 hakim anggota, yaitu Muhammad Ramdes dan juga Tumpanuli Marbun. Di mana hari ini adalah hari yang diberikan oleh yang diberikan oleh Majelis Hakim sebagai kesempatan terakhir bagi pihak Mario Dandi untuk menghadirkan saksi maupun ahli yang meringankan. Adapun tadi ketika sidang telah dimulai, kuasa hukum dari Mario Dandi ini menanyakan kepada ahli yang meringankan, yaitu kepada Dr. Natalia Widiasih Raharyanti selaku Dr. RSCM Psikiatri Forensik membahas mengenai kekerasan atau dakwaan yang didakwakan kepada kliennya, yaitu Mario Dandi, yang melakukan penganiayaan atau kekerasan berencana, di mana kuasa hukumnya ini Andreas Nahot Silitonga selaku kuasa hukum Mario Dandi ini menanyakan kepada dokter psikiatri forensik ini mengenai apakah satu faktor sudah cukup untuk menentukan adanya perencanaan kekerasan yang dilakukan oleh kliennya, yaitu faktor dalam arti umpatan. Dan kemudian dokter psikiatri forensik ini, yaitu Dr. Natalia Widiasih Raharyanti ini menyebutkan bahwa memang tidak cukup motif jika ada satu motif, namun ada motif lainnya, yaitu ada faktor kedua, yaitu pikiran yang merasa bahwa harga dirinya direndahkan, sehingga ketika ada perasaan atau pikiran harga diri dari Mario Dandi ini direndahkan, maka ada keinginan untuk melakukan tindakan agresif. Dan selain itu juga dokter psikiatri forensik ini menjelaskan bahwa ada faktor lainnya, yaitu berkaitan dengan nilai bagaimana yang bersangkutan ini atau yang Mario Dandi ini diasuh oleh orang tuanya. Dan pada hari ini memang ada 2 ahli yang dihadirkan, yaitu ahli pidana dan juga ahli psikiatri forensik, di mana untuk saksi yang meringankan pun tidak dihadirkan oleh kuasa hukum pada hari ini. Mengingat jika kita melihat pada sidang sebelumnya, di mana saat itu kuasa hukum dari Mario Dandi, yaitu Andreas Nahot Silitonga ini membacakan surat dari ayah Mario, yaitu Rafael Alun Trisambodo, yang menyatakan bahwa setelah diskusi bersama keluarga ini Mario Dandi tidak menggunakan haknya untuk mengundang atau menghadirkan orang tuanya sebagai saksi yang meringankan, sehingga kemungkinan besar kesempatan bagi orang tua Mario Dandi ini untuk menjadi saksi telah gugur, sehingga hari ini pun kemungkinan besar tidak ada saksi yang meringankan dari pihak orang tua Mario Dandi. Dan hari ini pun untuk terkait dengan sidang lanjutan hari ini terdapat pengamanan juga dari anggota kepolisian Maria dan juga pemirsa, yaitu sebanyak 67 anggota kepolisian dari Polres Jakarta Selatan dan sekitar 100 anggota BRIMOB ini dikerahkan untuk menjaga atau mengamankan di area sekitar ruang sidang utama. Dan selain itu juga ketika nantinya tahapan-tahapan pemeriksaan saksi, termasuk juga saksi ada charge atau saksi maupun ahli yang meringankan ini selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap terdakwa Mario Dandi maupun juga Nati Shane Lucas. Dan ketika itu sudah selesai juga, tahapan selanjutnya adalah acara pembuktian dinyatakan
selesai, ketika rangkaian acara pembuktian dinyatakan selesai, tahapan selanjutnya adalah dengan acara pembacaan tuntutan kepada terdakwa. Dan mengingat dua terdakwa dari kasus ini yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas yang saat ini memang sedang menghadapi sidang lanjutan, yaitu menghadirkan saksi yang meringankan. Tidak hanya Mario Dandi, namun Shane Lucas juga nantinya akan hadir dalam sidang lanjutannya pada tanggal 3 Agustus nanti, 2 hari setelah sidang Mario Dandi hari ini, di mana dengan agenda yang sama menghadirkan saksi meringankan di ruang sidang utama juga pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun untuk saksi dari Shane Lucas ini juga yang dihadirkan nanti, kami juga belum mengetahui secara pasti siapakah saksi maupun ahli yang meringankan yang dihadirkan oleh kuasa hukum dari Shane Lucas. Dan terkait dengan jerat pasal yang akan maksudnya yang menjerat Mario Dandi dan juga Shane Lucas pada kasus penganiayaan terhadap korban David Ozora ini nantinya Mario Dandi akan dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidiar 353 ayat 2 KUHP, subsidiar 351 ayat 2 KUHP. Dan selain itu pemirsa, penyidik ini juga menjerat Mario Dandi dengan pasal lainnya, yaitu pasal 76C Jungto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Adapun juga untuk Shane Lucas dijerat dengan pasal 356 ayat 1 Jungto pasal 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 Jungto 56 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 Jungto 56 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 2 Jungto 56 KUHP, dan keduanya praktis terancam hukuman pidana 12 tahun penjara. Dan saat ini memang masih tengah berlangsung adanya sidang lanjutan dan masih mendengarkan keterangan dari kedua ahli pidana, yaitu ahli dari psikiatri forensik RSCM dan juga ahli pidana yang dihadirkan langsung oleh kuasa hukum dari Mario Dandi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ketika nanti akan ada update terbaru terkait dengan sidang lanjutan hari ini akan kami langsung sampaikan kepada Anda. Kembali ke studio, Maria. Baik, kami akan nantikan update selanjutnya dari sidang Mario Dandi ini. Terima kasih Arbida Dono Smito yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.